Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Buka sintung bukakeun gedongan ati, pangukakeun cahaya ti anu maha kawasa supaya kapanggih bukti. Nu puguh diri sajati kudunya ceuk tuduhna brai cahaya, cahaya anu kawasa. Dampu Awang mertua Prabu Siliwangi. Hipotesa sosok Dampu Awang. Masih ingatkah petapa Dieng yang menghebohkan, yaitu Mbah Fanani? Ketika berita tentang Mbah Fanani yang dibawa ke Indramayu, kemudian kita mengetahui petilasan Dampu Awang, yang banyak pihak bertanya-tanya, siapakah Dampu Awang? Konon juru kunci petilasan Dampu Awang Indramayu menyebutkan bahwa Dampu Awang adalah mertua Prabu Siliwangi. Petilasan itu disebut petilasan Syekh Dampu Awang yang berlokasi di Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Demikian dikutip dari detik.com. Keberadaan sosok dengan nama Dampu Awang disebutkan bahwa Nyai Aci Putih adalah putri dari Dampu Awang. Nyai Aci Putih disebut-sebut sebagai salah seorang istri Prabu Siliwangi. Lalu, siapakah sosok Dampu Awang ini? Banyak orang menyamakan dengan Cheng Ho atau Cheng He dengan tokoh ternama Dampu Awang ini atau Dampo Awang. Tokoh ini sebenarnya adalah tokoh yang terkenal dalam masyarakat Jawa, terutama di pesisir utara Jawa Tengah. Dalam sebuah buku dari Dr. Figut tentang kesenian rakyat Jawa, Chinese Muslim in Java in the 15th Centuries, The Malay Annals of Semarang and Cirebon, tahun 1984, pernah menyinggung cerita Dampu Awang yang beredar di Kedu sebelah utara. Di sana, Dampu Awang terkenal sebagai pedagang Tionghoa dari mancanegara, musuh dari Makukuwan. Menurut kisah itu, Gunung Prau yang terletak di daerah Kedu adalah penjelmaan dari kapal Dampu Awang. Di beberapa daerah lain juga ada cerita rakyat serupa di mana Dampu Awang dilukiskan sebagai pemilik kapal atau sebagai pedagang besar. Dalam Reok Ponorogo juga terdapat tokoh yang bernama Juragan Dampu Awang. Menurut Dr. Figut, dalam permainan topeng Kediri yang dikenal, seorang tokoh Dampu Awang dengan topeng berhidung merah panjang dan bersenjata cambuk. Dari berbagai cerita rakyat yang terdapat di beberapa daerah di Jawa itu, menurut Amen Budiman, tokoh yang bernama Dampu Awang itu tak ada persamaannya dengan tokoh Cheng He atau Cheng Ho, yakni Laksamana yang diutus Kaisar Tiongkok untuk menjalankan misi muhibah itu. Namun, penanggung jawab sejarah Cirebon, Pangeran Soleman Solendraniningrat, menulis kisah berikut. Dampu Awang itu pedagang bangsa Cina kaya raya yang beragama Islam. Dulunya ia identik dengan nama Sampokong atau Sampo Toalang atau Sampo Toacin atau Sampo Topo. Sangat banyak mitos yang beredar di tanah Jawa tentang tokoh bernama Dampu Awang ini. Tak cuma di Kedu, Cirebon, bahkan yang paling aneh adalah kisah legenda Dampu Awang di daerah Rembang dan Lasem. Bahkan disebut-sebut sebagai mertua Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Legenda tersebut menceritakan, konon setelah sampai di Lasem, Dampu Awang berniat memperistri adik dari Sunan Bonang. Sunan Bonang mengajukan syarat, apabila Dampu Awang dapat membuat sebuah perahu yang bisa terbang, maka ia dapat meminang adiknya. Syarat tersebut disanggupi oleh Dampu Awang. Dengan perahu terbang tersebut, Dampu Awang pulang ke negeri Tiongkok dan kembali ke Lasem lagi. Namun, Sunan Bonang merasa marah karena ada yang dapat menandingi kesaktiannya. Ia mengambil sumpit saktinya, dan dengan sumpit itu ia membuat perahu tersebut jatuh berantakan. Konon, layar perahu Dampu Awang menjadi gunung layar di daerah Lasem dan jangkarnya jatuh di pantai Rembang. Kini ada di Taman Kartini, Rembang. Menurut para ahli arkeologi, jangkar yang ditemukan ini belum tentu peninggalan dari Dampu Awang, masih memerlukan penelitian lebih lanjut.
Namun diperkirakan bahwa jangkar tersebut adalah sisa peninggalan abad ke-14 hingga ke-15 Masehi. Dampu Awang mertua Prabu Siliwangi. Kisah Dampu Awang sebagai mertua Prabu Siliwangi atau Raden Pamanarasa ada dalam naskah Carita Purwaka Carubanagari. Dalam bagian kelima naskah ini mengisahkan bahwa setelah Ki Gedeng Sindangkasih meninggal, kedudukannya sebagai juru labuhan digantikan oleh Ki Gedeng Tapa yang bergelar Ki Gedeng Jumajan Jati. Ia berkuasa di sepanjang pantai Cirebon. Ki Gedeng Tapa adalah salah seorang putra Ki Gedeng Kasmaya, penguasa di Cirebon Girang. Adik Ki Gedeng Kasmaya yaitu Ki Gedeng Surawijaya Sakti semasa hidupnya menjadi Raja Singapura di wilayah Cirebon kini. Ia wafat tidak berputra sehingga kedudukannya digantikan oleh keponakannya yaitu Ki Gedeng Tapa. Kakak perempuan Ki Gedeng Tapa ialah Nyai Rara Ruda yang tinggal di Lemah Putih dan bersuamikan Ki Dampu Awang, saudagar kaya dari Cempa. Dari perkawinannya itu, Nyai Rara Ruda mempunyai seorang putri bernama Nyai Aci Putih yang diperistri oleh Prabu Siliwangi dan melahirkan seorang putri bernama Nyai Lara Badaya. Nyai Lara Badaya dibawa oleh kakeknya ke Cempa. Di sana ia berguru agama Islam kepada Maulana Ibrahim Akbar. Dengan demikian Ki Gedeng Tapa adalah uak juga mertua Prabu Siliwangi. Karena Subang Larang adalah putri Ki Gedeng Tapa dan Nyai Rara Ruda adalah adik Ki Gedeng Tapa yang menjadi ibu mertua Prabu Siliwangi karena menikahi Nyai Aci Putih. Sedangkan Dampu Awang adalah bapak mertua. Kita visualisasikan dalam bagan silsilah seperti ini. Maulana Ibrahim Akbar mempunyai dua orang putra, Ali Nusada dan Ali Rahmatullah. Ali Nusada berputra Maulana Ishak yang beristri Putri Blambangan dan mempunyai anak bernama Raden Paku yang kemudian bergelar Sunan Giri atau Susuhunan Giri. Sementara itu Ali Rahmatullah tinggal di Gresik dan bergelar Susuhunan Ampel Denta. Ia adalah pemimpin para wali di Pulau Jawa dan mempunyai dua orang putra bernama Makdum Ibrahim yang disebut Susuhunan Bonang dan Maseh Munat yang disebut Susuhunan Derajat. Nahkota atau Kiai Jurumudi adalah Dampu Awang. Menurut tradisi masyarakat Tionghoa khususnya di Semarang, Kiai Jurumudi adalah seorang Tionghoa pengikut Laksamana Cheng He, adalah orang kedua dari pemimpin ekspedisi laut itu bernama Wang Qinghang atau Eng King Hang. Suatu hari tiba-tiba ia sakit parah waktu armada itu menyusuri pantai utara Jawa. Sampo memerintahkan membuang sauh atau jangkar menyusuri Kali Garang. Tidak jauh dari pantai ada sebuah bukit bergua. Di tempat itu Sampo tinggal dan pengikutnya mendirikan pondok untuk merawat Ong. Setelah sembuh, Cheng He melanjutkan perjalanan. Sedangkan Ong tinggal di tempat itu. Mereka giat berkebun dan bersawah ladang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para pengikut itu kemudian kawin dengan pribumi setempat. Ketika ia wafat pada usia 87 tahun, Ong dimakamkan di tempat itu. Makamnya dipuja maupun diziarahi oleh orang-orang Tionghoa ataupun oleh orang Islam. Sementara itu, ada juga pihak yang meragukan tradisi ini. Namun, menurut penelitian sementara ahli Tionghoa diketahui bahwa pada tahun 1434, Wang Qinghang atau Ong King Hong mendapat tugas memimpin misi ke Sumatera untuk menyampaikan bela sungkawa Kaisar Tiongkok kepada raja setempat karena adiknya telah meninggal di Beijing. Wang Qinghang tertimpa kecelakaan di kapalnya dan meninggal jauh dari pantai Pulau Jawa. Meskipun banyak dugaan dari berbagai pihak bahwa yang dimakamkan sebagai Kiai Jurumudi itu adalah orang lain, tetapi menurut Amen Budiman beranggapan bahwa besar kemungkinan yang dimakamkan di kompleks Gedung Batu itu memang benar Ong King Hong. Demikian dikutip dari Intisari nomor 188 Maret 1979. Dalam bukunya Semarang Riwayatmu Dulu, Amen Budiman pada halaman 15 jelas-jelas menyebutkan kalau Dampu Awang itu nama Jawa dari Ong King Hong. Bagaimana menurut pendapat Anda? Cak.